Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Ibu Ida. Ibu Ida berusia 49 tahun, menceritakan kisah misterinya atau kisah nyata yang dialaminya 2 bulan yang lalu. Seperti apa ceritanya pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, kisah misterinya berasal atau berawal dari lokasi ini. Pemirsa, perlu diketahui ini adalah lokasi yang sangat angker yang berada di sekitaran daerah sini. Ini keangkerannya sudah terkenal sejak lama sekali dan sampai sekarang aura mistisnya masih tetap terlihat. Karena sangat jarang sekali orang-orang berjalan atau melewati ke area sini, apalagi kalau sudah sore hari sekitar jam 4 sore. Namun kami akan menceritakan kisah ini di saung yang ada di sana tuh pemirsa. Kami akan ke sana, kami akan menceritakannya di sana, dan lokasi kejadiannya berasal atau berawal dari lokasi ini. Pemirsa, Ibu Ida adalah seorang janda berusia 49 tahun karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan Bu Ida mempunyai 2 orang anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan berusia 20 tahun dan yang laki-laki berusia 19 tahun. Nah pemirsa, setiap hari Bu Ida mencukupi kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya itu berjualan gorengan keliling kampung atau dari rumah ke rumah. Dan itu dikerjakan setiap jam 3 sore setelah asar, kadang sampai malam dan kadang sampai larut malam kalau sampai jualannya atau dagangannya habis terjual. Nah pemirsa, Bu Ida itu kalau membuat atau menggoreng gorengannya, jadi beliau itu menggunakan kayu bakar. Selain menghemat biaya, memang dengan kayu bakar gorengannya akan semakin renyah, akan semakin enak dan juga harum. Makanya Ibu Ida setiap mengolah makanan untuk dijualnya itu digoreng memakai tungku kayu bakar. Dan kayu bakarnya tersebut Bu Ida mencarinya dari sekitaran hutan yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Dan kadang anaknya yang laki-laki yang bernama Denny sering membantu Bu Ida mencarikan kayu bakar atau bersama-sama mencari kayu bakar ke kebun-kebun atau ke hutan-hutan. Nah pemirsa, kejadian mistisnya Bu Ida alami di saat Bu Ida mencari kayu bakar ke lokasi yang cukup angker yang sudah tadi di awal kami videokan lokasinya. Dan beliau mencari kayu bakar ke lokasi tersebut sendirian karena memang anaknya yang bernama Denny, anak laki-lakinya, sedang ada urusan dengan teman-temannya sehingga tidak bisa mengantar Ibu Ida mencari kayu bakar ke lokasi yang angker itu. Awalnya Bu Ida memang sering mendengar kalau lokasi itu sangat angker, namun Bu Ida karena memang butuhnya kayu bakar sehingga Bu Ida lahaula tidak menghiraukan apa kata orang kalau di lokasi tersebut angker. Dan kata Bu Ida di lokasi itu memang sangat banyak sekali kayu bakar yang memang sudah kering-kering dan tidak perlu dijemur karena memang jarang orang yang masuk ke lokasi angker itu untuk mencari kayu bakar, sehingga
Bu Ida sangat senang sekali karena di lokasi tersebut banyak sekali kayu bakar yang sudah kering. Makanya Bu Ida pun memunguti setiap kayu bakar yang ada di lokasi tersebut yang sudah kering sampai menumpuk, dan akhirnya Bu Ida membawa kayu bakar tersebut ke rumahnya mencapai hampir 3 kali balikan atau 3 kali ikatan kayu bakar yang diperoleh oleh Bu Ida karena saking banyaknya kayu bakar di lokasi tersebut. Nah pemirsa, saat Bu Ida berada di lokasi angker tersebut, Bu Ida sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba Bu Ida didekati oleh seekor ular kecil yang ukurannya mungkin sejempol kakinya, jari kakinya Ibu Ida. Jadi si ular itu mendekati Bu Ida. Di situ Bu Ida kaget dan refleks memukul si ular itu dengan kayu bakar yang sedang dipegangnya. Nah saat itu Bu Ida pun setelah memukul si ular kecil tersebut, Bu Ida pun meninggalkan lokasi tersebut dan langsung mengangkut si kayu bakar yang sudah terkumpul dan tidak menghiraukan si ular kecil yang sudah terkapar karena pukulan kayu oleh Bu Ida. Nah pemirsa, singkat cerita, setelah Bu Ida mengangkut kayu bakarnya, Bu Ida pun kembali melakukan aktivitas di rumahnya, yaitu memasak untuk anak-anaknya. Dan singkat cerita, pada sekitar jam 8 malam Bu Ida mulai merasakan dan mulai mengalami hal-hal mistis di luar nalar. Dan pemirsa, saat itu Bu Ida habis melaksanakan sholat Isya. Di situ anaknya yang perempuan juga sedang nonton TV. Namun anak yang laki-lakinya Denny belum pulang, ada urusan dengan sahabat-sahabatnya. Dan saat itu, saat Bu Ida berada di dapur sedang membereskan piring-piring bekas makan, tiba-tiba pintu dapur ada yang mengetuk. Dan di situ Bu Ida awalnya beranggapan kalau itu tetangganya, padahal lokasi atau jarak rumah Bu Ida ke tetangganya sangat jauh. Namun Bu Ida saat itu menganggap kalau yang mengetuk pintu itu adalah tetangganya. Nah di situ Bu Ida pun membuka sambil mengucapkan salam. Namun yang anehnya, saat pintu dapurnya dibuka tidak ada siapa-siapa di luar, yang ada hanya gelap dan juga gerimis. Saat itu pemirsa, di situ Bu Ida kembali menutup pintu, tidak berpikiran negatif. Bu Ida pun masuk lagi ke dalam dapur dan tiba-tiba ketukan itu datang lagi. Dan Bu Ida kembali membuka, namun saat itu pemirsa, Bu Ida tidak lagi melihat siapapun yang berada di luar yang mengetuk pintu. Dan Bu Ida pun kembali masuk ke dapur, kembali membereskan piring-piring bekas makan mereka dan anaknya yang perempuan. Dan saat itu Bu Ida pun setelah membereskan piring-piring bekas makannya, Bu Ida pun masuk ke dalam rumah, ke tengah rumah, dan menutup pintu dapur. Dan di situ Bu Ida berbaring dengan anak yang perempuannya sambil menonton TV, dan Bu Ida pun ketiduran. Dan Bu Ida bangun saat ada ketukan pintu kembali dari dapur. Dan saat itu Bu Ida terbangun lalu melihat jam, di mana di situ anak yang perempuannya sudah tidur dan TV-nya pun sudah padam. Dan Bu Ida melirik jam, ternyata saat itu sudah jam 12:30. Karena gedoran pintu dari dapur semakin keras, maka Bu Ida pun segera menuju ke dapur untuk membuka pintu. Siapa tahu karena Bu Ida beranggapan itu adalah anaknya Denny yang baru pulang main sama sahabat-sahabatnya. Namun saat Bu Ida membuka pintu, ternyata di situ Bu Ida sangat kaget melihat seorang anak kecil, namun dengan berjalan mendekati ke arah pintu Bu Ida dengan kakinya yang seperti diseret atau merangkak. Jadi Bu Ida beranggapan kalau anak kecil itu memang kakinya sedang sakit sehingga merangkak berjalan, dan seolah-olah
meminta pertolongan kepada Bu Ida dengan mata yang melotot, namun dari matanya Bu Ida melihat ada tetesan air mata. Di situ Bu Ida sangat kaget sekali dengan penampakan hal itu karena Bu Ida sama sekali belum pernah melihat anak kecil wajahnya seperti itu di area atau di lingkungannya, di tetangganya tersebut. Jadi di situ Bu Ida awalnya merasa heran siapa anak kecil tersebut dan kenapa datang merangkak padahal tadi sudah mengetuk pintu. Dengan apa mengetuk pintunya padahal jarak anak kecil ke pintu dapur Bu Ida itu ada sekitar 5 meter, namun tadi ada ketukan pintu yang sangat besar, keras sekali terdengar. Nah di situ Bu Ida awalnya heran, lalu Bu Ida mencoba bertanya kamu siapa kepada anak kecil itu, dan anak kecil itu hanya menangis sambil melotot. Dan secara tiba-tiba pemirsa, si anak kecil tersebut seperti melesat masuk, seperti terbang secepat kilat masuk ke dapurnya Ibu Ida. Di situ Bu Ida hampir terjengkang karena saking kagetnya, karena anak kecil itu tiba-tiba melesat, tiba-tiba masuk seperti terbang ke dapur Bu Ida tersebut. Di situ Bu Ida merasa panik, lalu Bu Ida berteriak, dan di situ anak yang perempuannya pun mendatangi ke arah Bu Ida dan bertanya ada apa. Lalu Bu Ida pun menjelaskan, namun saat Bu Ida menunjuk ke si anak kecil tadi, ternyata si anak kecil tersebut sudah tidak ada di dapur, tidak ada di ruangan tersebut, dan Bu Ida di situ mulai merasakan panik. Di saat kepanikan itu, Ibu Ida pun kembali menyalakan lampu-lampu di tengah rumahnya, termasuk di dapurnya dan di ruangan lain supaya terang, karena Bu Ida dan anaknya yang perempuan itu merasa takut. Nah di situ Bu Ida dan anaknya duduk di tengah rumah dan tiba-tiba pintu depan kembali digedor atau diketuk. Nah saat itu Ibu Ida beranggapan mungkin itu anaknya yang laki-laki Denny sudah datang. Nah, namun di situ Bu Ida juga mulai merasakan cemas, takutnya saat dibuka bukan anaknya. Dan saat itu yang membuka pintu depan itu ternyata anaknya yang perempuan mencoba membukanya, dan di situ saat si anak perempuannya membuka pintu tiba-tiba menjerit si anaknya sambil lari ke arah Bu Ida. Lalu Bu Ida bertanya kenapa, dan si anak perempuan itu mengatakan kalau yang mengetuk pintu itu adalah sosok ayahnya yang sudah meninggal. Di situ Bu Ida mulai merasakan panik sekali dan langsung saat itu mengajak si anak perempuannya untuk kembali keluar melihat sosok si ayahnya yang sudah meninggal itu. Namun saat Bu Ida keluar bersama anak perempuannya, si sosok ayahnya yang sudah meninggal itu sudah tidak ada, dan Bu Ida di situ mencari keluar dan memang tidak ada. Di situ Bu Ida masuk kembali dan menutup pintu kembali untuk diam di tengah rumah dengan rasa takut dan rasa cemas. Dan saat Bu Ida serta anak perempuannya sedang diam di kursi di tengah rumah, tiba-tiba Bu Ida merasakan atau mencium aroma yang sangat wangi sekali. Di situ Bu Ida dan anak perempuannya saling bertatapan satu sama lain karena mencium aroma bunga yang sangat wangi sekali. Namun di situ Bu Ida bukan senang mencium aroma tersebut, malah Bu Ida semakin merasa ketakutan karena ini pasti ada hal yang di luar nalar yang sangat Bu Ida takutkan. Dan saat Bu Ida sedang diam dalam kebingungan serta anaknya, tiba-tiba pintu dari arah dapur terbuka dengan sendirinya, namun tidak dengan gebrakan melainkan dengan terbukanya secara halus sekali. Terbuka begitu saja dan tiba-tiba pemirsa dari arah dapur keluar sosok seperti ratu, dandanan seperti ratu, memakai mahkota, berselendang, dan juga memakai kain jarik rereng putih dan hitam. Di situ Bu Ida sangat kaget, namun Bu Ida terus membacakan ayat Al-Quran karena rasa takutnya, dan si sosok putri itu berkata kepada Bu Ida dengan tatapan seperti seolah marah kepada Bu Ida. Nah, di situ Bu Ida mulai memberanikan diri berkata dan bertanya kepada si sosok putri itu,
Dengan terbata-bata dibarengi dengan rasa takut, namun Bu Ida di situ memberanikan diri untuk bertanya siapa dan apa tujuannya datang ke rumahnya. Lalu si sosok putri itu berkata kepada Bu Ida dengan suara yang sangat lantang, sangat memekakan telinga, bahwa si sosok putri itu akan membalaskan dendam kepada Bu Ida dengan syarat akan membawa anaknya yang laki-laki, yaitu Denny. Nah, di situ Bu Ida mulai merasakan bingung dengan maksud dan tujuan si sosok putri itu. Lalu si sosok putri itu menyuruh Bu Ida untuk mengingat-ingat kembali perbuatan yang sudah dilakukannya, yaitu Bu Ida sudah melukai, menyakiti, dan bahkan hampir merenggut nyawa anak dari si sosok putri tersebut. Di situ Bu Ida mulai merasa bingung, namun Bu Ida di situ mulai memikirkan apa sebenarnya yang terjadi dan kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh Bu Ida. Lalu si sosok putri itu kembali berkata, "Ingat-ingat saat kamu mengambil kayu bakar, kamu melukai anak kami." Nah, di situ Bu Ida mulai sadar, mulai ingat memang Bu Ida pernah memukul seekor ular saat Bu Ida berada di lokasi angker dan mengambil kayu bakar. Di situ memang Bu Ida menyadari telah memukul seekor ular. Dan si sosok putri itu berkata lagi kepada Bu Ida, "Dan itulah anak kami yang sudah Anda lukai." Itu kata si sosok putri tersebut kepada Bu Ida. Nah, di situ Bu Ida mulai sadar dan mulai meminta maaf karena memang Bu Ida tidak tahu kalau itu ular kajajaden atau ular gaib, sehingga Bu Ida berani untuk melakukan atau menganiaya atau memukul si ular tersebut. Dan si sosok putri itu mengatakan kalau anaknya itu di bagian kakinya terluka atau tidak bisa berjalan karena ulah Bu Ida yang sudah memukul kakinya saat itu. Padahal Bu Ida hanya melihat sosok ular yang dipukulnya tidak menjelma sebagaimana layaknya bentuk tubuh manusia atau makhluk gaib. Nah, saat itu juga lalu tiba-tiba di samping si sosok putri itu melingkar satu ekor ular kecil yang memang ular itu pernah dipukul oleh Bu Ida dan Bu Ida mulai mengingatnya. Lalu si ular itu menjelma menjadi seorang anak kecil yang kakinya terluka dan jalannya merangkak. Di situ Bu Ida mulai sadar dan mulai meminta maaf kepada si sosok putri, juga kepada si anak kecil yang menjelma seperti ular tersebut. Namun si sosok putri tetap akan meminta atau akan membalaskan dendamnya. Di situ Bu Ida sangat panik sekali dengan maksud dan tujuan yang diucapkan oleh si sosok putri itu. Dan setelah mengatakan itu, si sosok putri itu pun tiba-tiba menghilang. Begitupun ular kecil yang menjelma menjadi anak kecil yang kakinya terluka atau tersakiti dan merangkak tiba-tiba menghilang. Dan saat itu Bu Ida merasakan pusing yang sangat luar biasa. Dan saat Bu Ida merenung sambil gemetaran, saat Bu Ida merasakan kebingungan dan merasakan sangat ketakutan, tiba-tiba dari arah luar terdengar banyak warga yang seolah-olah sedang menuju ke arah rumahnya. Dan di situ Bu Ida merasa senang karena banyak orang dan Bu Ida mendengar suara-suara orang-orang yang dikenalnya, yaitu tetangga-tetangganya. Dan saat itu Bu Ida segera keluar melihat, dan ternyata pemirsa, si warga-warga atau tetangganya sedang menggotong anaknya yang bernama Denny. Di situ Bu Ida mulai panik dengan apa yang terjadi kepada Denny. Lalu Denny pun digotong, dibawa masuk ke dalam rumah, dan ternyata pemirsa, katanya Denny terjatuh dari motor bersama sahabatnya dan kakinya memang patah.
Bu Ida di situ merasakan sangat panik dengan apa yang terjadi kepada anaknya, apa musibah yang sudah melanda kepada anaknya. Di situ Bu Ida sadar dengan apa yang diucapkan si sosok putri itu, yaitu akan membalaskan dendamnya. Dan ternyata kejadian, pemirsa, setelah terjadinya kecelakaan anaknya Denny akhirnya mengalami kelumpuhan selama 7 bulan, tidak bisa berjalan, tidak bisa beraktivitas. Dan saat itu Ibu Ida merawatnya dengan sangat telaten, sangat peduli sekali kepada anaknya, karena memang Bu Ida menganggap apa yang terjadi kepada Denny itu adalah atas perbuatannya sendiri yang telah melukai sosok ular kecil atau anaknya dari ratu tersebut. Wallahu alam bisawab, pemirsa, semua itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita pun tidak dianjurkan untuk memvonis kalau bangsa gaib itu bisa membalaskan dendam atau melukai manusia. Itu semua hanya Allah yang tahu dan Allah kehendak Allah semuanya, pemirsa. Nah, pemirsa, itulah kisah yang dialami Ibu Ida, di mana beliau saat mencari kayu bakar memukul tanpa sengaja seekor ular kecil, dan ternyata ular kecil itu bukan ular sungguhan, melainkan ular gaib atau ular kajajaden. Di saat itu Bu Ida harus menanggung resikonya, yaitu anaknya yang laki-laki yang bernama Denny pun harus mengalami kecelakaan yang sama di bagian kakinya dan lumpuh selama 7 bulan. Dan akhirnya setelah 7 bulan Denny pun akhirnya bisa berjalan kembali, bisa beraktivitas kembali. Dan kejadian itu membuat atau menjadi pengalaman atau menjadi peringatan kepada Ibu Ida untuk lebih berhati-hati dimanapun Bu Ida berada. Nah, pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Ibu Ida berusia 49 tahun, dan beliau berada di salah satu perkampungan yang mohon maaf tidak akan kami sebutkan karena ini privasi juga. Namun kami berharap dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan tunggu kembali, pemirsa, mohon maaf jika kami telat upload video karena memang kami sangat kesulitan, kami sangat susah mencari informasi atau kisah nyata dari para narasumber. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami, mensupport channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.